kira-kira sebelum landing 1 jam di Jeddah itu nanti ada perhatian dari pramugari. Itu biasanya begini, untuk para hujjaj atau para duyufur rahman, tamu-tamu Allah, dipersilahkan untuk niat, ya. Jadi nanti Pak Jajang itu dari mulai Kertajati sudah pakai baju ihram, ya, biar nanti itu niatnya di atas kapal. Tetapi ada satu pendapat ulama, karena kecepatan kapal itu kan ya luar biasa kan. Nah, kalau tidak memungkinkan kita niat di atas kapal, itu boleh nanti niatnya begitu landing di Jeddah. Ya, niatnya itu ada 2 pilihan. Kalau yang simple, karena ini hajinya haji tamattu, karena haji itu dibagi 3, Pak ya. Ada ifrad, ada haji qiron, dan ada haji tamattu. Kita rata-rata orang Indonesia itu hajinya haji tamattu. Tamattu itu secara bahasa namanya ngalap suka-suka. Yang aturan dalam Al-Qur'annya mestinya haji dulu terus umroh. Lah kalau tamattu karena kita berangkatnya belum saatnya haji, maka pelaksanaannya dibalik. Umroh dulu terus haji. Lah maka nanti setelah, ya kalau dari urutan pertama ya, kita dari Kertajati sudah pakai baju ihram, yang satu selendang, yang satu pakai samping lah, ya itu sudah, tapi masih pakai celana ya, karena nanti dalam aturan orang selama memakai baju ihram begitu dia niat haji itu banyak larangan-larangan. Salah satunya tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang berjahit. Termasuk untuk laki-laki itu tidak boleh pakai celana sekalipun celana dalam. Nah itu. Tapi boleh sih dari Kertajati mah nanti merosot ini pelan-pelan gitu ya. Ning dhuwur kapal gitu. Nah nanti begitu kalau memungkinkan, misalkan waktu zaman saya sih ya begitu. Jadi dari misalkan pramugari ngomong dipersilahkan kepada para hujjaj, tamu-tamu Allah untuk niat, karena kita sudah di atas mikot yang namanya Qarnul Manazil. Itu kira-kira 1 jam sebelum landing di Jeddah. Niat yang paling simpel, karena niatnya umroh dulu, berarti kalimatnya labbaik Allahumma umratan. Ini yang simpel. Lalu niat yang kedua boleh dengan kalimat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu di atas kapal. Lah kalau tidak mungkin, maka nanti saja begitu nyampe di Jeddah. Tapi perlu tahu, nanti begitu nyampe di Jeddah, mobil itu tidak diatur, Pak. Asal kita begitu turun, karena barang-barang ada yang mengurus, petugas dari Arab Saudi di sana, kita mah langsung mencari bus. Jadi nggak usah diatur, pokoknya langsung aja masuk ke bus. Ya, dari bus itu nanti petugas itu mengarahkan ke Lamun sekarang apa di Mispalah apa Mambazin ya, Mambazin kayaknya kalau nggak salah. Karena kalau waktu zaman dulu mah sistemnya sistem zonasi itu di Mispalah semua. Tapi kalau Mambazin itu berarti jaraknya hanya 1,5 kilo ke Masjidil Haram. Jadi kalau umpama kita terus diarahkan ke hotel. Begitu nyampe di hotel, kita karena sudah dalam keadaan pakai baju ihram, perlu tahu di situ banyak larangan-larangan. Setelah kita dari mulai niat itu hati-hati. Dari ucapan tadi kata Pak Ustadz mah fala rafata wala fusuqo wala jidala. Ini kenapa Quran memberikan sinyal rafat, ya, jidal dan fusuk dan jidal. Kalau rafas itu berarti omongan-omongan yang kotor-kotor, atau omongan-omongan yang mengarah hal-hal yang tidak senonoh. Itu hati-hati. Wala jidal wala fusuk, dan tidak boleh melakukan kefasikan, kemaksiatan. Itu larangan sepanjang kita pakai baju ihram, karena kita sudah masuk dalam pelaksanaan umroh wajib. Lalu yang terakhir wala jidal, tidak boleh pasea, karena ini rentan, Pak. Orang capek karena di atas pesawat itu sekitar 9 jam. Itu ya capek, ya lelah, ya kesel, ya itu rentan sekali. Dan pasea itu tidak harus dengan orang lain, terutama dengan istri sendiri. Kebetulan pada zaman Jalira, ya aman kayaknya. Jadi nanti itu hati-hati ucapan ini saya, karena ini akan sangat mempengaruhi dengan kesempurnaan haji. Karena tadi standarnya dalam ayat Quran, haji itu modal utamanya itu harus ikhlas, Pak. 2 ayat tadi itu memberikan gambaran gini. Walillahi
'alan nasi hajjul bait. Orang mau melaksanakan haji itu pertama-tama kalimatnya harus lillah. Kira-kira kalau bahasa sederhananya, niat pertama-tama kita harus ikhlas. Bukan hanya demi nama, status sosial, ujian, bukan itu. Niat pertama-tama kita haji itu semata-mata lillah, karena haji itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walillah, dan karena Allah, 'alan nas, atas manusia, hajjul bait, kita berkewajiban untuk berhaji ke Baitullah. Bagi siapa? Manis tato'a, orang-orang yang mampu, istitoah. Nah, dalam penafsiran yang pernah saya baca, dalam beberapa literatur yang pernah saya baca, kata istitoah itu meliputi 3 hal. Pertama-tama, banyak orang mengartikan kata istitoah atau makna mampu itu biasanya diartikan ake duite. Padahal bahasa istitoah itu pertama-tama itu bukan duit ternyata Pak di situ. Sehat dulu Pak. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang menuntut kesehatan fisik. Bisa disebut hampir setiap wajib dan rukunnya itu menuntut kesehatan fisik. Ya, makanya pertama istitoah itu adalah sehat, yang kedua duit, yang ketiga al-amnu fis-sair, aman di perjalanan. Ini 3 faktor yang menerjemahkan istilah istitoah itu. Jadi kata istitoah tidak cukup hanya duit. Kalau nggak sehat, ada duit sehat tapi nggak aman kayak kemarin COVID, ya kan? Nah ini berarti istitoah itu meliputi 3 hal. Jadi ya ada duit, lalu sehat, atau sehat, duit, terus juga aman dalam perjalanan. Ini istitoah. Nah lagi-lagi niatnya agar menjadi haji yang mabrur itu standarnya diniatkan lillah, semata-mata karena Allah. Ayat yang lain tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu dengan lillah, karena Allah. Sebab bisa jadi punten-punten kalau ini tidak dijelaskan, haji itu di dalamnya memang ibadah yang paling mentereng, Pak. Ibadah yang bisa mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia. Karena saya mengistilahkan atau menganalogikan kiai dengan haji itu 2 pangkat gelar yang sangat mulia. Biasanya sesuatu yang mulia itu yang beratnya adalah penjaganya. Ya Pak ya, misalkan contoh, dulu mah umpama punten Pak Jajang. Pada waktu Pak Jajang dulu belum jadi haji, ya kan? Umpamanya Pak Jajang nyupir mobil gitu. Di tengah-tengah perjalanan pengen nguyuh, umpamanya. Nguyuhnya ngadeg, nggak ada masalah. Pada waktu Pak Jajang belum haji. Coba Pak Jajang lamun wis balik munggah haji, pengen nguyu bari ngadeg, ketangguhan nang tanggane sing dongakna bengi kiye ku. Apa coba ngomongnya? Haji-haji. Nah, itu baru urusan nguyuh, Pak. Ya kan? Lah karena derajat haji dengan kiai itu sama mulianya. Yang sulit itu menjaganya, Pak, ternyata. Lah makanya kita doakan mudah-mudahan Pak Jajang ya selama perjalanan yang paling pertama kali kita doakan sehat. Yang kedua selamat. Yang ketiga dapat menjalankan ibadah haji semestinya sesuai dengan arahan-arahan manasik yang selama ini ya percayalah KPIH mau suruh dijelaskan. Sebab nanti yang berangkat itu perwakilan dari pembimbing KPIH 2 Pak. Memang kemarin terus terang di Blaten sempat ada masalah Pak. Karena yang seharusnya tetap mengeluarkan dana bimbingan Pak Lurah mengeluarkan, tapi gak ada yang berangkat satupun. Itu sebetulnya memang di luar tidak sengaja ya, karena memang aturan yang harus diberangkatkan Pak Kiai Haji Zainuddin karena kena aturan usianya 65 itu kemarin gak boleh berangkat. Makanya kemarin itu ibarat ayam mah ya kayak langka bibite daratan deh Pak, kayak Pak Haji Hamdan tadi cerita ya, zaman dulu mah gak ada yayasan-yayasan jadi DWP gitu. Nah hari ini alhamdulillah Pak, kalau yang ikut di Kiblaten atau hidup di yayasan mah kita tinggal mengikuti saja. Dan kalau kita simpulkan dari manasik yang tebelnya segini nih Pak, ibadah haji itu sebetulnya nggak ada doa yang betul-betul khusus untuk haji itu ini nggak ada sebetulnya.
itu hanya dipas-pasin saja. Tetapi kalau kita simpulkan, doa yang paling mesti harus hafal Pak Jajang, terutama begitu kita nyampe ya dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Pertama kita masuk melihat masjid, itu doanya pasti doa yang sering kita baca. Kalimatnya sangat mudah dan sering ujian anak-anak kita itu. Doanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Lalu begitu masuk lewat pintu utama namanya bab bab Abdul Aziz lah. Malik Abdul Aziz itu pintu pertama, karena pintu-pintu Masjidil Haram itu jumlahnya lebih dari 70 model pintunya sama Pak. Jadi kalau pintu pertama kita masuk dari situ, begitu masuk itu doanya yang simpel saja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu aja, yang simpel-simpel saja. Umpamanya nggak bisa, bismillah belah cukup. Nah, begitu kita masuk, tawaf pertama kita masuk di lingkungan Ka'bah itu namanya tawaf kudum Pak. Ya, kudum itu maknanya tawaf selamat datang. Begitu nyampe di kudum, kita ambil posisi Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada sela-sela antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Ya, Multazam itu dalam beberapa riwayat hadis yang sahih itu satu-satunya tempat yang sangat mustajabah untuk berdoa. Memang banyak, tapi yang paling utama itu di Multazam. Itu cirinya, kalau umpama ini sudut yang ada Hajar Aswad, sebelah kanannya itu ada lampu hijau Pak. Itu ciri. Biasanya kita muternya posisi Ka'bah di arah sebelah kiri. Sementara kita akan memulai di situ berdoa dulu dengan bahasa kita saja. Ya, pertama-tama ya kita karena niatnya ini haji, jadi mendoa dengan Allah. Pertama-tama Allah mudah-mudahan kita ini ibadah hajinya mendapatkan ridhomu agar menjadi haji yang mabrur. Itu dalam hatinya Pak ya. Nah begitu kita akan memulai dari sudut Hajar Aswad itu, kita memberikan isyarat syukur-syukur bisa ngecup. Kalau seandainya tidak bisa ngecup Hajar Aswad, kita cukup dengan isyarat saja, dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, gitu loh Pak. Jadi tangannya diarahkan ke Hajar Aswad. Lalu begitu sudah cukup, langsung dikecup. Ya walaupun kita jaraknya jauh, karena ngecup Hajar Aswad itu nggak sembarangan Pak. Saya saja nih Pak ya, yang jadi kaum 1 kali melurah. Itu juga malam gitu. Wah pokoknya terutama wong-wong Ireng ya, galak-galak orang Afrika ya. Banyak orang Bangladesh juga hitam-hitam lah gitu, banyak orang-orang India lah. Terus begitu muter, doa yang mesti harus hafal itu adalah doa al-baqiyatus sholihat, kalimatna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa itu Pak, dari pojok sudut Hajar Aswad sampai pojok Ruknul Yamani, sudut yang mengarah ke negara Yaman. Itu satu ini lagi, searah lagi, pasti di depannya itu adalah Hajar Aswad. Begitu nyampe di sudut Ruknul Yamani, doanya ganti. Juga sama pada Ruknul Yamani juga disunahkan kita salam. Ya. Dengan isyarat cukup Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi nggak usah dikecup, asal tangan kita dilambaikan saja mengarah ke sudut Ruknul Yamani. Doanya ganti, doa saku jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah begitu nyampe di Hajar Aswad itu deh Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, ceruk sami subhanallah alhamdulillah terus gitu sampai 7 kali putaran. Nah begitu 7 kali putaran itu dihitung, tawaf kudum kita itu sudah selesai 1 kali dan disunahkan kita mundur di belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan Pak, tapi makom itu tempat berdiri. Baka jere wong citrane BI. Karena dulu cerita Ka'bah itu sepintas begini Pak, bahwa yang membangun pertama kali Ka'bah itu sesungguhnya bukan Nabi Ibrahim, tapi yang membangun itu malaikat Jibril atas perintah Allah. Karena Nabi Adam
Gara-gara Nabi Adam nangis wae hoyong kenging magfirah ti Allah teh bari ngadoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ratusan tahun. Karena bahasanya bukan terusir ya. Pokoknya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu gara-gara makan buah huldi kan ya awal mulanya. Nabi Adam diturunkan di Bombay, India, sementara Siti Hawanya di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, bahasa kitanya nini. Dari aki kan jad, lamun nini kan Jeddah. Karena Siti Hawa sampai hari ini makamnya juga ada di kota Jeddah. Bombay, India dengan Jeddah itu jauh Pak. Saat itu di bumi dalam sejarah sepanjang kemanusiaan itu hanya 2 orang di bumi ini, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Iya, bari ngadoa Rabbana, mengaku lah. Karena doa Rabbana dzalamna itu disebutnya doa iktiraf, sebuah pengakuan menyesali kesalahan. Karena kan awal mulanya Adam itu di surga, kata Allah, Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu uskun yang sakinah, yang harmonis. Anta engkau Adam wa zaujuka dan istrimu Hawa, jadi surga ini jannah. Fakula, silahkan kamu berdua makan. Rogo dan makanan-makanan yang enak di surga ini minda haitsu syi'tuma sakarmu, silahkan di surga makan seenaknya. Tapi wala takroba, jangan kau dekati Adam dan Hawa hadhihi syajarah, ya, pohon ini yang dikenalnya katanya syajaratul khuldi, ya, buah huldi. Sebab lamun maneh deket-deket ka dieu fatakuna minadh dhalimin, pasti tekuat, bakal kagoda, bakal menjadi orang zalim. Makanya kan doanya Rabbana dzalamna, mengaku ini sebuah pengakuan. Nah, singkat cerita, ratusan tahun menyesali dia banyak dosa, dipertemukan pertama kali Adam dan Hawa itu tanggal 9 Rayagung yang disebut hari wukuf. Itu pertemuannya di tanah Arafah. Maka nepikeun ka ayeuna aya istilah rukun haji anu menentukan ngaran wukuf-wukuf teh. Ceritanya seperti itu. Adam ratusan tahun pertama kali bertemu Adam dan Hawa di bumi itu di tanah Arafah. Arafah itu asal kata dari ta'aruf, perkenalan pertama. Ketemunya dari semenjak tergelincirnya matahari, jadi waktu beduk lah. Mantap orang wukuf itu Pak. Dari mulai pagi kita persiapan tuh tanggal 9 itu Pak. Berarti tanggal 9 teh dinten Rebo ya. Iya, jadi hari Rabu itu persiapan. Nah, begitu memasuki waktu lohor, di situ Pak puncak ibadah haji teh. Ayo khotbah, wukuf, zikir, muhasabah. Nah, orang ngadoa sebisa-bisa gitu. Sampai surut matahari. Begitu matahari surut, lalu kita menuju ke Muzdalifah. Tujuannya untuk mabit. Karena cerita dulunya Nabi Adamnya begitu. Begitu ketemu, saking kusonok-sonokna, ya kan? Karena Nabi Adam dengan Siti Hawa kan pengantenan di surga. Gara-gara makan buah huldi, malah bakaning cerita anu pelurah, wong wadon maje mangane tekang susu, tekang dada, ya. Bakal wong lanang tekan tenggong sehingga manik-manik nate gede, sedangkan gitu. Itu riwayat-riwayat lah ya, terserah lah. Pokoknya yang penting bukan itunya yang penting harus kita kaji teh. Nah, begitu menyesal apa nangis gitu sambil berdoa, Adam bersyukur dengan Allah. Terus istirahat sampai surut itu di atas puncak gunung yang disebut Jabal Rahmah. Yang sampai hari ini itu ada situsnya, ada pilarnya Pak. Itu saksi katanya. Dulu semenjak Nabi Adam dan Siti Hawa di atas Jabal Rahmah itulah Adam dan Hawa memadu kasih sambil berdoa, menyesali kesalahan-kesalahannya. Ya, sampai-sampai Nabi Adam kan dalam kalimat selanjutnya, ya Allah, wa illam taghfir lana, seandainya kau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna, niscaya kita berdua dengan istriku ini minal khasirin, akan menjadi orang-orang yang menyesal, keduhung gitu. Saking menyesalnya Pak ya. Lah maka kuncinya begini. Kalau kita simpulkan dari keterangan itu Pak, intinya kalau kita mau zikiran apa sih di Mekah yang paling hebat itu? Kalau melihat sejarah Pak Jajan, wiridanana anu seueur maos istighfar. Karena awal mulanya Ka'bah dibangun itu
Nabi Adam nangis, ya kan? Karena Nabi Adam seorang rasul, kekasih Allah juga, akhirnya memerintahkan ke malaikat Jibril, "Bril, coba temuin Adam. Kenapa Adam nangis wae?" Akhirnya Jibril menemui Nabi Adam, "Wahai Adam, aku datang atas perintah Allah. Kamu kok nangis terus? Kenapa? Pengen apa?" Dijawab Nabi Adam, "Satu permintaan saya agar mendapatkan maghfirah." Gitu kan? Oh ya udah kalau gitu. Kalau gitu gimana caranya solusinya? Akhirnya Allah memerintahkan Jibril, "Bril, ukur pusat ibadah malaikat di atas langit yang namanya Baitul Ma'mur." Jadi Ka'bahnya malaikat di atas alamul malakut itu namanya Baitul Ma'mur. Jadi di alam malaikat pun ada Ka'bah, Pak. Ai urang mah di bumi ngaranna Baitullah, Ka'bah. Ai di atas langit mah namanya Baitul Ma'mur. Singkat cerita, akhirnya diukur ku malaikat Jibril teh. Lamun jadi tukang teh mah pakai lot lah gitunya. Begitu wah, begitu tak lempeng nate di Mekah, Pak. Lot nate coba lamun lempeng ini umai Bu Haji kasih sugih ngene iki. Iya kan? Untungnya nepukeun ning kanan di Mekah padahal itu kota tandus. Kanan kiri gunung, ya kan, gak ada air, gak ada sumber kehidupan lah saat itu. Tapi dengan berkahnya saat itu begitu lempeng, akhirnya di situ lalu Allah memberikan Bril, sudah kalau gitu. Ayo letakkan batu pertama, dibangun pusat ibadah malaikat yang lempeng dengan Baitul Ma'mur, pusat ibadah malaikat. Maka logikanya orang yang menjalankan haji itu adalah betul-betul murni panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa-doa pujian yang terus dilantunkan kalimatnya adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu, Pak, bahasa kitanya itu adalah aku datang memenuhi panggilanmu. Karena Bapak Jajang ke sana ini atas panggilan Allah, Pak. Maka kita datang atas panggilan berarti kita sebagai tamunya Allah. Rata-rata para hujjah itu disebutnya duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang maha belas asih. Ya, berarti kita datang betul. Kalau menjadi tamu Allah jelas pantasan banyak larangan-larangan, Pak. Ya kan? Gak boleh ngomong kasar, gak boleh pasea, jangan melakukan kefasikan dan seterusnya. Bahkan tadi saya cerita dengan Pak Haji Hamdan. Orang di sana kalau ngomong sombong sedikit saja, Pak, saya percaya betul itu, Pak, dibuktikan. Saya punya binaan, kebetulan waktu itu saya jadi karom, Pak. Ada jamaah, gak usah disebut namanya, saksinya Bu Haji. Iya, itu orangnya sekarang sudah gak ada, Pak. Begitu pulang jamarot, Pak, itu balang, berarti karena kita ngambilnya nafar awal tanggal 12, mau pulang dari tempat balang jumroh itu, ada salah satu haji orang Cicadas, sepeda saya jadi karomnya, "Ayo Pak Haji pulang." Gus, kenapa orang mah apal? Ngomong nate. Padahal orang itu balang, Pak, ngambilnya pagi supaya nggak panas. Akhirnya Pak, karena ucapan gitu unggul, padahal mah ngomong geus apal. Kita balik ya ke maktab, ke tenda, ke tempat perkemahan kita. Bu Hajinya udah nyampe. Kan satu dengan saya kan satu perkemahan, satu maktab, Pak. Nah, Bu Haji itu nungguan, Pak. Karena dari mulai pagi kita nyampe udah makan segala macam, karena cateringnya udah dibagi-bagi lah Bu saya. Waktu itu ngomong ini, "Pak, ini atuh bapak macan kuih wae." Cek istrina ieu. Dari mulai pagi nepikeun ka lohor, ka asar, ka maghrib ceurik wae, Pak. Jadi orang atuh jadi karom kan otomatis kan tanggung jawab, Pak. Nah, asal jangan sampai hilang gelang itu teh ciri. Itu nanti alat canggih, Pak ya. Pasti diantar ke polisi dan nyampe. Tapi kan dari mulai pagi gara-gara ngucap gitu, "Ayo Pak Haji urang kuih bareng." Wis apal ieu. Timimiti pagi nepi ke ke maktab itu, ke perkemahan itu, ke tenda itu jam 10 malam, bayangkan. Iya kan? Gara-gara ngomong sembarangan, Pak. Makanya pantas di Quran, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatul." Terus gak boleh pokoknya fala rafathalah, gak boleh ngomong kotor-kotor, wala fusuk, gak boleh melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, wala jidal, dan juga tidak boleh pasea.
Jadi kita begitu nyampe di hotel tadi teh, kadang-kadang parebut kunci, ya kan? Terus begitu masuk jadwalnya beda, urang salep jeung urang pagaden mungah sih, ribut gitu teh Pak. Wah, yang jadi karoma waktu itu teh harus bener-bener legowo lah. Lama kita harus ingat karena kita banyak larangan-larangan sepanjang kita masih pakai baju ihram, itu jangan sampai ada ucapan-ucapan yang mengarah ke perselisihan lah. Itu harus hati-hati karena pasti akan ada efek yang kurang bagus Pak ya. Nah, tujuan kita ke sana Pak Jajang, semua orang pengen haji, semua orang tuh menikah memang. Pengen KB bener Pak? Tapi tidak semua orang bisa. Maka titip saya, begitu Pak Jajang di sana, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ya, entong sering-sering di hotel tuh. Hotelnya menggoda beda. AC-na, TV-na gede, kasurna empuk, terus lamun make kulkas teh, ya, minuman segala macam makanan-makanan yang enak-enak dan gratis itu pokoknya seenaknya silakan. Tapi lamun orang sering-sering ting di kamar, maka bener-bener akan menjadi haji tamattu. Naon sih cenah tamattu teh tangi mana turu. Jadi lamun bisa diusahakan kieu di hotel teh kandon dahar, istirahat, mandi gitu istirahat itu pentingna. Kayak lamun di waktu-waktu ente kudu kayak ulah kurang mah lohorna mangkatna jam 11 sok. Lamun umpama timis palah pengalaman abdi. Hoyong jamaah di Masjidil Haram berangkat jam semua ke bagian tempat Pak. Mal ke bagian tempat. Sholat subuh itu minimal kalau kita pengen masuk di lingkungan masjid jam 2 udah nyampe di sana. Wong pekerjaan kita di sana cuma sholat jam tawaf kok. Ya. Nah nanti ketika di Mekah wiridannya banyak istighfar, syukur-syukur Pak Jajang banyak-banyak ada program kita bisa menghatamkan Quran. Itu jauh lebih baik. Ya, karena di sana baca Quran beda. Komo dari posisi menghadap ke Ka'bah lah. Ya, satu itu. Nah, sudah ini di Mekah. Mekah ini Pak, tempat-tempat mustajab itu satu di Multazam. Jadi nanti ya, begitu tawaf selesai kita mundur di belakang makam Ibrahim, kita sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah tawaf. Niatna usolli sunnat tawafi roknataini lillahi ta'ala. Karena gak berjamaah. Ya, posisinya dekat dengan tempat minum jam-jam Pak. Nah, sholat 2 rakaat, di rakaat pertama itu setelah Fatihah surat-suratan surat Al-Kafirun kuliah. Nah, nanti rakaat yang kedua setelah Fatihah surat-suratan mau 10. Begitu kita selesai, assalamualaikum, terus kita minum air jam-jam, minta sehat, minta bisa menjalankan ibadah haji yang sempurna dan seterusnya, dan doakan orang-orang keluarga kita yang di rumah termasuk kita didoakan Pak Jajang kira-kira bisa ziarah semua menjadi tamu-tamu Allah. Nah, aturan berdoa, aturan minumnya itu Pak, ada satu keterangan diusahakan kita minum arahnya menghadap ke arah kiblat dengan membaca sholawat sambil berdiri ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus minum ya. Setelah selesai itu lalu kita menuju pintu keluar Babus Salam menuju ke Mas'a, tempat sa'i Pak. Nah, nanti sa'i itu kan arahnya itu kan dari mulai Sofa dan sampai Marwah. Ada 2 bukit, dulunya mah bukit. Sekarang mah ada pemandangan anak indah weh ya. Nah, itu perlu tahu Pak, jarak dari Sofa Marwah itu kalau searah ini ada 400 meter Pak. Walaupun kelihatannya dia dekat. Itu ada 400 meter. Jadi sementara ngitungnya gini. Dari Sofa ke Marwah 1. Marwah balik lagi ke Sofa 2, terus sampai 7 kali. Itu baru dihitung 1 sa'i. Begitupun kayak tadi, tawaf. Kalau tawaf mah itu Pak, putaran gelang itu dari mulai Hajar Aswad sampai mentok lagi Hajar Aswad, lamun dilempengkeun aya 200 meter. Lah kalau 200 kali 7 berarti 1,4 kilo kan? Nah, itu cuman karena senangnya aja. Jadi kita nggak kerasa capek. Yang penting banyak-banyak minum jam-jam lah gitu. Maka lamun bisa mana kan dina teng-tengan hari kudu aya tempat page minum nate. Ai soal jam-jam ayeuna mah geus tempat setiap sudut ada. Pokoknya di sana puas-puasin aja minum ya, jam-jam lah. Karena jam-jam itu dalam satu keterangan bisa menghilangkan 41 macam penyakit Pak. Mukjizatnya Ma'u Zamzam itu. Ya kita pernah baca dalam kitab Tarikh Makkah wal
wal Madinah itu di situ Pak. Manfaat jam-jam itu sangat luar biasa. Nah, sudah. Satu, multazam, tempat mustajabah untuk berdoa. Yang kedua, makom Ibrahim. Tadi ya, tempat berdiri Nabi Ibrahim dalam rangka merenov, karena setelah dibangun oleh Nabi Adam zaman itu oleh malaikat Jibril, zaman Nabi Nuh terkena banjir bandang mengalami kerusakan. Memasuki di zaman Nabi Nuh terus sampai zaman Nabi Ibrahim baru dibangun lagi. Membangunnya itu kan pakai BI. BI itu bahasa Arabnya makom. Makanya katanya dina kaca nate aya gambar dua kaki katanya dulunya mah kakinya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Yang ketiga itu di mizab. Mizab itu talang emas yang mustajab itu. Itu persis di lingkaran Hijr Ismail ada pilar Pak. Ada pilar yang terbuat dari pokoknya warnanya putih lah, terus ada lampu-lampu, itu disebut Hijr Ismail. Jadi kita nanti ketika tawaf itu nggak boleh masuk ke arah situ Pak ya, karena hukum di tengah-tengah antara Hijr Ismail dengan Ka'bah itu seolah-olah itu adalah dalamnya Ka'bah. Jadi kalau mau muterin mesti dari luar Pak. Dan di luar Ka'bah pun nggak boleh nginjek, ada semacam kayak marmer yang berwarna putih di bawah Ka'bah, itu namanya sadarwan. Kita ketika muter tawaf nggak boleh kaki menginjak itu Pak. Karena kalau menginjak sadarwan, hukumnya kita sama kayak tawaf di dalam Ka'bah. Jadi ada jarak lah gitu. Ya Pak ya. Nah itu. Nah terus setelah itu di Hijr Ismail mustajab juga. Di Ruknul Yamani juga Pak, itu tempat yang sangat mustajabah juga. Itu banyaklah tempat-tempat yang sangat luar biasa. Tetapi semua di lingkungan Masjidil Haram itu adalah tempat yang sangat mulia luar biasa ya. Makanya perbanyak berdoa. Nah, nanti ketika di Masjid Nabawi di Madinah, beda lagi. Kalau di Masjid Nabawi, tempat mustajabahnya namanya Raudhah. Raudhah itu kalau bahasa salafnya adalah taman, karena dulu sejarahnya itu taman dari surga dipindah ke situ Pak. Nah, posisi Raudhah itu antara mimbar tempat pengimaman Kanjeng Nabi dengan kuburan beliau, di situ kira-kira lah paling kapasitasnya lamun Jawa masuk 100 orang. Nah, triknya apa aja? Kalau kita bisa masuk ke Raudhah itu, di situ karena tempat yang paling mustajab untuk para hujjaj, itu triknya jangan kita nggak sholat. Pasti polisi, lamun orang ngadoan teh sholat, langsung polisi narewel Pak. Haji, yalah, tarik harus keluar gitu. Nah, karena sudah pengalaman Pak ya, itu supaya gak diganggu oleh polisi, sholat wae. Kita sudah sholat naon, nggak pokoknya mah tong diarahan deui lah. Karena sholat sunnah mutlak we. Soalnya kalau lagi sholat mah polisi gak bisa ganggu Pak. Lamun kurang terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus api-apina pakai tasbih, diusir Pak. Karena gantian. Sholat deh. Ayo keluar. Gantian. Nah, kalau keluar dari Raudhah ke arah kiri itu pasti melintasi makam Rasulullah, kuburan Kanjeng Nabi. Nah di situ kita perlu salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Terus kira-kira satu langkah lagi itu kuburan Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin ya radhiyallahu anhu. Terus selanjutnya ke Sayyidina Umar, karena Utsman itu ada di atas sana Pak, di bangkek itu sebelah kiri itu nanjak. Cuman kalau ibu nggak bisa Pak. Di sana itu polisi, karena di sana rata-ratanya itu bukan orang NU Pak, terus terang aja. Di sana itu rata-ratanya orang Wahabi. Orang Wahabi itu Pak, kalau ada orang ke kuburan terus unyem-unyem tawasul, kedengaran ku si polisi etak diusir. Haji haram. Pasti suruh. Jadi kumaha carana entong ila hadarat entong. Geus pokona mah kieu we api-apina. Dina hate wae kitu. Kalamun polisina lenger kitu nya, meleng kakara. Pamana ila hadarati pamana Sayyidina Utsman bin Affan Al-Fatihah. Karena Siti Fatimah juga di situ, Sayyidina Utsman di situ, Sayyidina Hamzah di situ, Pak. Para sahabat-sahabat pejuang, para muhajir itu di bangkai itu. Sebelah kiri nanjak Pak ya nanti teh. Seperti itulah. Nah kalau umpama di Madinah naon wiridanana ai di Madinah mah sholawat. Eta paling simpel, Pak. Karena kan Nabi ngomongnya gini, Pak. Itu di atas ada tulisan Man zara
man zaroni 'inda mamati faka'annama zaroni 'inda hayati. Gitu. Barang siapa yang ziarah kepadaku di saat aku sudah mati, kata Kanjeng Nabi, faka'annama zaroni 'inda hayati, seolah-olah dia ziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Artinya kalau Pak Jajang itu ke kuburan Rasul, Kanjeng Nabi tahu. Walaupun beliau sudah di dalam kubur, Kanjeng Nabi tahu. Oh, jadi Pak Jajang teh ka dieu ziarah ka abdi mata ke sudah nyampe sana minta dengan Rasulullah. Mintanya ke Allah, wasilahna melalui Kanjeng Nabi. Minta naon Pak kira-kira? Ya terserah. Minta sehat, minta bisa haji lagi gitu ya, doakan keluarga semua menjadi anak-anak yang soleh ya, pokoknya minta berkah, ketannya aja murah baik, doa kasih kana Pak. Sebab nanti orang-orang yang jadi tamu-tamu Allah ini mulianya sama kayak malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Ya Pak ya? Karena orang sholat nih Pak di Masjidil Haram 1 rakaat itu jauh lebih baik daripada 100.000 rakaat. Bayangkan coba, ini di Masjidil Haram. Lamun di Masjid Nabawi Madinah yang 1 rakaat itu lebih baik daripada 1.000 rakaat di luar masjid ini. Nah ini Pak ya. Tapi ada orang salah paham Lurah. Begitu dia pulang, ya kan? Sholat nanti cenah geus tamat. Beda di ditu. Nah kan orang 40 hari jamaah baik. Jadi orang balik di ditu, sholatnya stop. Alasanana geus kapan? Soalnya ngitung paling umur 70 tahun lah. Itu nah gitu Pak. Nah begitu surat dibanding dengan sementara kita nya ayat tahajudna dilakonan. Ya kan, sholat tasbihnya, sholat witirna, sholat segala macam, sampai sholat sunnah dilakukan, KB masih kurang puas, sholat sunnah mutlak, ya kan? Nah, karena sholat sunnah mutlak mah pokoknya dah, sholat anu teu aya ngaranan kayak tadi, kayak di Raudhah itu, namanya sholat sunnah mutlak. Rek sabaraha rakaat wae sakuatna lah, samonge jadi wong citra. Ya, silahkan saja. Lah makana kita doakan. Karena kalau ngomong panjang-panjang makasian gitu ya, bukan pada pengen balik. Intinya kita doakan nanti tanggal 14 Pak Jajang selamat jalan. Mudah-mudahan mundu bihadihi wa iyabi, dari berjalan sampai kembali dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira dianggap cukup. Selanjutnya kata Pak Ustadz ini sekalian ngadoa wae ya kan? Kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan hari ini bapak-bapak yang sudah mendoakan saudara kita Bapak Jajang ini tentu mewakili lah ya, beliau sebagai sahibul hajat, sahibul bait lah. Jadi sangat berterima kasih sekali. Tentu nanti kita juga sama minta doanya Pak Jajang di sana ya, kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau itu perjalanan yang betul-betul mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Karena tadi juga kata Pak Ustaz, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya mudah-mudahan itu yang paling kita harapkan sekali. Saya kira itu. Selanjutnya mangga bareng-bareng untuk dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhdina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdar azim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiru adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa min syarri kulli dhi syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama fil hal wal ma'ad innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira batina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
takunanna minal khasirin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana ma mada ya wasi'ul karami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadlil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara walimah syukur atau selamatan haji. Mudah-mudahan apa saja yang menjadi niat dan hajatnya Bapak Telin bin Wartim sekeluarga yang dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dicicipi. Anda bertangan. Ayo. Oh iya. Solawatan. Suaranya bagus. Solawatan dari ini baik Allah. Apa bayar menerima salaman. Siap, salawatan. Salatullah salamullah Rasulillah